Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana walaupun bukan nama satu-satunya. Dan menurut saya ketika dikasih dua nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Karena kalau yakin masuk aja dengan satu nama. Karena diskusi lobby antar partai itu bawa tiga nama itu jauh lebih repot daripada bawa satu nama. Gimana cara buat tiga nama ketemu Demokrat? Mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS buat tiga nama mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Tapi kalau kita mau percaya sama mereka, maksudnya kalau kita percaya partai ini bisa dipercaya, nggak mau lagi politik identitas, kalau mengusung Anies Baswedan menurut saya nggak nyambung logikanya. Sama juga dengan mengusung Ganjar. Jadi sebenarnya kan orang nggak utuh lihatnya. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju. Karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Ganjar akan memicu politik identitas karena dia dianggap little Jokowi. Jadi semua sangkaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun berdasar terhadap Jokowi akan dipindahkan ke Ganjar. Jadi percuma kalau kita bilang tidak mau lagi ada polarisasi, tidak mau lagi ada politik identitas, sementara yang dimajukan adalah orang-orang yang bisa memicu itu. Oke, silakan Bung, Anda lakukan analisis yang sedalam-dalamnya. Kenapa Anda yakin pada kesimpulan bahwa Anies tidak akan bisa dicalonkan, alias tidak dapat kereta? Tentu karena 20% presidensial threshold ya. Oke, silakan. Iya kan, partai ini kan terbatas saja. Partai ini kan nggak bisa kita bilang unlimited. Ini kan limited sekali. Ya. Apalagi partai parlemen itu cuma 9. Ya. Ya kan, kalau kita hitung-hitung bloknya nanti, kalau menurut saya yang bisa jadi poros itu 3. Oke. PDIP, Gerindra, sama Golkar. Oke. Golkar hari ini walaupun orang meragukan itu tapi sudah tanda tangan MOU koalisi KIB ya. KIB. Kemudian Gerindra pasti harus cari satu teman lagi. Oke. Iya kan? Dan menurut saya PDIP juga tidak akan jumawa maju sendiri. Oke. Dia pasti juga cari teman lagi. Oke. Nah kalau PDIP cari teman, Gerindra cari teman, KIB boleh stay atau boleh cari teman juga, yang tersisa kan cuma 2. Atau kalau KIB cari lagi yang tersisa cuma 1. Iya. Mas Anies mau maju capres lewat yang mana? Oke. Ini kan perhitungan matematikanya begitu. Ya silakan Anda terus explore sedetail-detailnya. Itu kan perhitungan matematikanya. Ya. Jadi kalau misalnya Gerindra harus bungkus satu lagi untuk majukan Prabowo, PDIP juga akan bungkus satu lagi supaya tidak jumawa dari satu partai saja. Ya. KIB sudah ada, tinggal sisa tinggal 2. Apakah itu Nasdem PKS nanti? Okay. Apakah PKS Demokrat nanti? Atau Nasdem Demokrat atau apa saja, tapi tinggal 2. Nah yang 2 ini nggak bisa mengusung capres. Ya. Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana walaupun bukan nama satu-satunya. Ya. Dan menurut saya ketika dikasih 2 nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Ya. Karena kalau yakin masuk aja dengan satu nama. Karena diskusi lobby antar partai itu bawa 3 nama itu jauh lebih repot daripada bawa satu nama. Ya. Gimana cara buat 3 nama ketemu Demokrat? Mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS buat 3 nama mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Nah yang kedua itu kan mereka semua berkuar-kuar soal desain politik 2024. Semua partai. Bahkan PKS pun pengen kolaborasi, sinergi dan agak ke tengah. Mereka semua nggak mau lagi ada polarisasi dan politik identitas. Ya kan? Nah kalau kecuali partai-partai ini hanya untuk lip service saja ngomong nggak mau politik identitas. Ya. Tapi kalau kita mau percaya sama mereka, maksudnya kalau kita percaya partai ini bisa dipercaya nggak mau lagi politik identitas, kalau mengusung Anies Baswedan menurut saya nggak nyambung logikanya. Gitu. Sama juga dengan mengusung Ganjar. Ya. Jadi sebenarnya kan orang nggak utuh lihatnya. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju. Oke. Karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Ganjar akan memicu politik identitas karena dia dianggap little Jokowi. Jadi semua sangkaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun berdasar terhadap Jokowi akan dipindahkan ke Ganjar.
Jadi percuma kalau kita bilang tidak mau lagi ada polarisasi, tidak mau lagi ada politik identitas, sementara yang dimajukan adalah orang-orang yang bisa memicu itu. Nah sebaliknya Anies juga akan memicu itu. Karena kemarahan terhadap Anies juga dari pihak sini juga, pihak pendukung Ganjar juga luar biasa menurut saya. Kan yang bertengkar ini sebagian besar pendukung Anies versus pendukung Ganjar. Dan serangan-serangan identitas ke Anies itu juga nggak ringan. Soal Arabnya lah, soal Yamannya lah, soal apa dan segala macam. Jadi dia juga akan jadi korban politik identitas nanti. Nah kalau partai-partai ini mau konsisten, mau tidak ada lagi politik identitas, ya desain politiknya jangan majukan Anies dan majukan Ganjar. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Saya melihat dari hitung-hitungan matematikanya seperti itu, dan dari hitung-hitungan desain politiknya seperti itu. Dua alasan. Kecuali kalau partai-partai ini hanya ngomong nggak mau lagi ada politik identitas, itu lip service. Tapi kalau betul-betul dari hati mereka nggak mau politik identitas, nggak majuin dua ini. Oke, ada lagi alasan lain selain dua itu? Dua itu aja sudah sangat kuat kan? Oke, nah saya ingin dalami ya, tentu kita harus dalami. Anda tadi bicara hitung-hitungan matematika ya, Anda mengatakan bakal ada 3 poros. Make it more specific ya. Poros pertama adalah let's say PDIP, karena dia sudah pasti 108. Menurut Anda PDIP akan menggandeng siapa? Biar kita tuntas analisisnya. Saya akan dengan PKB. PKB, oke, 2 partai ya sudah reserve. Kedua Golkar karena dia kursi nomor banyak kedua. Sudah ada 2 kan? Sudah ada PAN P3 kan? Oke, 5. Dan itu sudah mencukupi. 5 ya. Oke. Lalu Prabowo. Prabowo pasti harus ambil satu lagi. Kalau nggak Demokrat diambil, kalau nggak Nasdem, ya pilih saya salah satu tinggal Nasdem, PKS, Demokrat. Ya menurut Anda aja. Saya nggak bisa menebak itu, tapi menurut saya dia harus bungkus satu. Bisa nggak, maksud saya nggak apa-apa, bukan menebak, menganalisis. Bisa Demokrat, bisa Nasdem. Oke. Bahkan bisa PKS lagi, why not? Bisa dua-duanya, tiga-tiganya. Bisa, minimal kan salah satu. Salah satu aja tinggal 2 loh. Oke. Jadi Prabowo, let's say ngambil apa menurut Anda? Bisa taruh PKS misalnya. PKS ya, Prabowo PKS berarti tersisa Nasdem dan Demokrat. 59 plus 54 enggak? Ya, Nasdem Demokrat unfortunately 113 kurang 2 untuk ini. Oke. Kalau mereka memanfaatkan partai-partai non parlemen, thresholdnya naik jadi 25%. Ya, 25% nggak bisa juga kayaknya. Kecuali kalau misalnya kompak ya. Sementara kita tahu bahwa itu rata-rata kubu istana semua. Nah, karena kalau nggak salah 7% apa? 9%. 9% cukup kalau 7%, sorry. 9 partai kemudian 7%. Nah, 7% kan? 7%. Kita cek nanti apakah mereka berdua ini bisa sampai 18% suaranya. Tapi itu kan agak berat juga. Oke. Menurut Anda kita hitung-hitungan kan? PDIP akan mencalonkan siapa? Sebagai poros pertama. Kalau menurut saya sampai sekarang PDIP akan majukan Puan Maharani. Oke. Nanti kalau sekalian dengan wakilnya oke lah kalau Anda mau menambahkan. Enggak, itu kita terlalu jauh. Tapi menurut saya PDIP akan majukan Puan. Oke. Kemudian saya akan majukan Puan. Golkar akan memajukan siapa menurut Anda? Menurut saya akan majukan Erlangga. Kemudian Gerindra akan memajukan Prabowo. Jadi sobat sekalian, menurut Hasan Nasbi, ini menurut analisis Anda bukan harapan Anda kan? Nggak ada harapan di situ kan? Nggak ada harapan di situ kan? Karena yang kedua itu berisi harapan soalnya. Nggak ada. Jangan sampai yang politik yang mengusung politik identitas atau Little Jokowi itu dicalonkan. Bukan jangan sampai, tapi kan mereka semua ngomong seperti itu. Oke, nanti saya riset semua dulu partai ya. ngomong saya seperti riset itu. Ya. Oke. Jadi menurut Hasan Nasbi, sobat daerah sekalian, catat itu ya bagi pendukung Anies bahwa yang akan maju sebagai calon presiden itu adalah Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Itu ya, catat ya. Jadi ada 3 poros itu. Kurang lebih sama lah dengan Denny JA ya. Kalau dia bilang gitu juga ya. Ya, Denny JA bilang 3 poros juga. Ya. Menurut saya yang sanggup bikin poros itu memang 3 itu karena dia agak jomplang kursinya dengan partai-partai tengah. Jadi kalau jomplang kayak gitu ketika gabung orang nggak perlu diskusi lagi siapa yang jadi ketua. Tapi kalau partai-partai tengah ini gabung itu diskusinya panjang siapa yang jadi ketua karena siapa yang jadi leader itu udah ketahuan ya. Gitu. Jadi 3 ya. Nanti silakan sobat daerah sekalian yang tidak puas berkomentar ya. Yang penting jangan memaki. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa quote unquote seolah-olah ada komitmen dari partai politik untuk tidak lagi terbelah, ya kan? Yang pidato semua mereka. Ya kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda percaya dengan pidato itu?
Saya memilih buat sebagai percaya. sebagai Saya milih analis. percaya. Saya milih percaya. Oke, kita pegang bahwa Anda percaya. Karena Anda percaya dengan pidato tersebut, maka Anda berpikir bahwa itu akan terimplementasi dalam hal pencalonan kan? Kalau iya, karena kalau nggak mereka akan dibuat publik. That's okay. Akan Berarti dibuat publik. ini alasan kedua ya saudara sekalian. Jadi tadi saya masih berisi harap, kok ini isinya harapan, tapi tidak, ini analisis ya. Jadi kalau analisis itu ilmiah, it's okay kan, orang bisa berbeda menganalisis ya. Jadi menurut beliau apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik itu adalah genuine ya, bukan sekedar lip service, karena mereka paham betul kalau mereka cuma sekedar lip service mereka akan dihukum. Saya rasa gitu. pendukung Ganjar dan pendukung Anies akan berharap itu lip service. Kenapa? Enggak, Anda aja. Enggak, menurut saya pendukung Ganjar sama pendukung Anies akan berharap itu lip service. That's okay. Anda aja kan. Nah, Anda kan, maksud saya kan mempertanyakan keyakinan Anda. Nah, ini bukan lip service. Jadi karena ini bukan lip service menurut analisis Bro Hasan Nasbi, maka secara teoritis ya di atas analisis akademik beliau, pengalaman beliau, maka tidak mungkin mencalonkan either Anies ataupun Ganjar. Kira-kira begitu. Nah, dua hal ini kalau kita bicara tentang basis argumentasi saling memperkuat. Saya tidak ingin kemudian dua argumentasi itu justru saling bertolak belakang, tapi ini kan saling memperkuat. Jadi rekat gitu ya. Oke. Dua itu kita terima ya, kita bungkus ya sebagai argumentasi Hasan Nasbi. Ada yang lain, Bro Hasan Nasbi? Menurut saya itu udah jauh lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Lebih ya? dari cukup. Oke. Kita bicara tentang klarifikasi tentang afiliasi. Kan kadang-kadang orang mempertanyakan, udahlah lembaga-lembaga survei ini semuanya pasti itu dia punya agenda di belakang layar. Dan agenda itu tidak saya mau frankly speaking ya, mewakili publik, nggak lebih dari percukongan aja, ya kan? Semua lembaga survei itu juga sudah berafiliasi dengan cukong-cukong tertentu, kandidat-kandidat tertentu. Dan hampir semua lembaga survei, kalau tidak mau dikatakan semuanya, tidak pernah mengatakan sumber keuangannya. Dari mana sumber? Dia nggak pernah deklarasi. Paling tinggi deklarasi dari dana tabungan sendiri, cadangan, ya kan? Itu sudah pasti nggak benar. Ya, mana ada cadangan? Dari mana cadangan? Pasti kan sebelumnya dapat uang dari mana, ya kan? Oke. Cyrus Network dalam beberapa saat terakhir ini pernah mengadakan survei. Kita rutin tiap 3 bulan sekali. Survei terakhir kapan? Bulan ini sedang survei. Sedang survei. Sedang survei. Boleh ditahu dananya dari mana? Dari partai politik. Dari partai apa? Saya nggak akan sebutkan itu, tapi dari partai politik. Karena rata-rata dari semua partai politik itu hasil surveinya nggak ada yang dipublikasi. Oke. Karena kalau dipublikasi, boleh tanya sumber dananya dari mana. Oke. Kalau untuk kebutuhan internal mereka ngapain? Oh, ini nggak akan dipublikasi? Kita dari 2019 mungkin nggak pernah publikasi survei politik. Oke. Tapi kan Karena konfidensial pertanyaannya buat adalah partai. mempengaruhi backmind Anda. Mempengaruhi backmind? Iya. Ya nggak masalah kalau orang meragukan. Sama juga begini. Iya. Kalau misalnya Polster ini udah benar-benar nih bikin survei, terus kemudian ditanya misalnya dananya dari mana, begitu dijawab, wah ini pesanan si ini berarti. Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu, kan hasil survei benar terus. Oke. Tahun 2019 itu pendukung-pendukung Prabowo itu saking frustasinya menurut saya itu banyak sekali yang nantangin bubarin kantor. Iya. Jadi kalau prediksi Anda salah, Anda berani bubarin kantor apa enggak? Iya. Saya bilang saya berani taruhan bubarin kantor. Dan itu ada jadi berita di Detik. Oke. Tahun Jadi 2019 ini, ya. taruhan ini itu kecil buat saya. Tahun 2019 itu taruhan bubarin kantor. Oke. Dan bukan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi selisihnya 2 digit. Oke. Karena kita yakin dengan perhitungan kita. Tapi ketika kita sudah punya perhitungan, orang lain tidak membantahnya dengan perhitungan, tapi lu berani bubarin kantor nggak? Oke. Jadi masalahnya itu memang agak kompleks. Jadi ketika misalnya survei yang dipublikasikan diumumkan Iya. siapa yang membiayainya, Iya. kemudian orang jadi nggak percaya hasil survei. Iya. Menurut saya nggak apa-apa Anda nggak percaya hasil survei, tapi jangan tuduh Polster itu melakukan hal yang macam-macam karena kredibilitas dia dipertaruhkan di sana loh. Ini bisnis trust. Menurut Anda ya, dari semua pollster yang ada, yang mainstream katakanlah, kita bisa percaya kredibilitas mereka. Kalau yang anggota Persepi mereka lumayan terstandarisasi. Persep itu siapa aja misalnya? Ada Persep itu persatuan. survei opini publik. Oh, Indonesia. sorry. Persatuan survei opini publik ya. Iya. Oke, Persepi. Siapa saja misalnya?
Iya, tergabung? anggota-anggotanya ada SMRC, ada Sales Network, Oke, ada SMRC, indikator politik, ada Indikator carta Politik. politika, ada 37 anggotanya. LSI juga enggak? LSI lembaga ya, tapi lingkaran DNIJA enggak. Oh, DNIJA enggak. DNIJA beda sendiri, Iya. ROP dia. Ada di ROP. ROP dia. Ada 30-an lebih polster yang saya nggak upload semuanya. Dan Anda bisa pegang semua kredibilitasnya. Karena yang Anda sebutkan itu kalau yang mainstream besar, semua. kalau yang besar-besar sih saya bisa pegang. Maksudnya begini. Kalau dalam konteks mereka miss soal siapa posisi nomor 1, posisi nomor 2 buat saya sih no problem. 3 besar itu kan selalu nama itu. Oke, itu Tiga besar. bisa dibilang margin of error lah Iya, ya. no problem. Walaupun ada kecenderungan ya kan? Iya, gitu. Ya Jadi kan? menurut Anda saya ngakuin ya ada kecenderungan ya? bukan kecenderungan, tapi jadi gini. Sampling itu ada yang teknik samplingnya tanpa min. Iya. Kalau teknik sampling tanpa min itu desa dan kelurahan tuh diaduk-aduk aja sama dia. Oke. Secara statistik boleh, tapi masalahnya kabupaten-kabupaten dengan penduduk lebih sedikit, jumlah desanya jauh lebih banyak daripada kota-kota yang berpenduduk padat, daripada kelurahan-kelurahan, daripada kota yang misalnya gini, kota Medan tuh 2 juta lebih penduduk, Iya. tapi mungkin cuma 100-an kelurahannya. Tapi sedang Bedagai itu bisa 500-an mungkin, 600-an mungkin Iya. desanya. Iya. Jadi probabilitas daerah yang lebih kecil itu lebih besar terpilih dibandingkan daerah yang lebih besar. Itu soal teknik aja. Oke. Kalau dia menggunakan teknik itu mungkin akan sedikit berbeda dengan orang yang pakai min. Iya. Jadi dia mengutamakan daerah-daerah padat yang terpilih, sehingga daerah-daerah yang kurang padat itu peluang terpilih juga kecil. Itu hasilnya sedikit-sedikit berbeda lah. Oke. Gitu. Dan itu bisa mempengaruhi 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4 bawah juga mungkin pengaruh soal ranking, tapi kalau beda 1%, 2% tuh biarin aja. Oh, itu margin Namanya of error lah. proyeksi aja. Itu. Oke. Nah.